Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jemaah rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang mengobati gangguan sihir yang mungkin ini bisa terjadi kepada anak-anak para jemaah atau istri atau mungkin pasangan suami yang mungkin di antara kita kadang-kadang sulit menjadi atau mencari solusinya. Saya memberikan tips. Yang pertama adalah ketika kita sudah mengetahui apakah anak istri kita mengalami gangguan sihir, apakah itu berupa sihir mahabbah misalnya, pelet anak kita atau mungkin istri kita atau pasangan kita, suami kita tergila-gila pada perempuan lain, atau mungkin sihir sakit yang tiba-tiba perutnya kembung, bengkak, penyakit aneh yang mengalami ciri-ciri gangguan seperti misalnya sakit pada jam-jam tertentu, mungkin sebelumnya terjadi ledakan di rumah, mungkin sebelumnya harmonis antara suami istri, antara anak dengan orang tua, tapi tiba-tiba mendadak anak menjadi nakal dan lain sebagainya, tidak patuh kepada orang tuanya. Ini mengindikasikan terjadi gangguan sihir misalnya begitu. Telah dikaji, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, para jamaah sekalian, jangan panik ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, karena ada disebut dengan ruqyah syariah, ini adalah salah satu metode cara penyembuhan pengobatan bagi orang yang mereka mengalami gangguan sihir. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah kita bisa mengobati gangguan sihir dengan membacakan atau memperdengarkan kepada anak-anak kita atau pasangan hidup kita ayat-ayat Al-Quran. Ayat apa? Ayat Kursi, Al-Baqarah 255 boleh, atau surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan seterusnya sampai dengan selesai, berulang-ulang. Nanti biasa akan terjadi reaksi kepada anak-anak kita. Tidak usah panik. Ingat bagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya, sebelum meruqyah pastikan anak kita kalau dia akhwat menutup aurat ya, pakai mukena yang rapi. Kemudian ikhwan juga demikian, kalau dia pakai celana pendek ya, dipakai kain sarung atau celana panjang yang rapi begitu, sehingga baru kita lakukan ruqyah. Bacakan Al-Baqarah 102 berulang-ulang atau perdengarkan dengan murotal. Jangan lupa dipegang. Dan siapkan baskom atau plastik kresek ya, khawatir terjadi muntah. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian, bisa dilakukan dengan dimandikan atau dioleskan atau diusap ya, atau diminumkan bidara ruqyah ya. Bidara ruqyah ini atau juga daun bidara 7 lembar, bidara Arab ya, atau daun sidr Arab, yaitu ditumbuk 7 lembar, kemudian kita mandikan anak kita atau putri kita atau suami kita. Bisa secara langsung, bisa lewat teh, bisa lewat kopi, atau bisa lewat masakan, dan kita niat minta tolong kepada Allah. Lagi-lagi ini hanya wasilah kesembuhan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minumkan bidara yang ditumbuk 7 lembar atau sudah instan seperti ini insya Allah juga bisa berfaedah. Yang ketiga adalah rajin-rajinlah konsumsi kurma ajwa, kurma Madinah yang hitam itu ya, yang harganya cukup mahal. Nanti bisa dikonsumsikan, diberikan kepada anak atau istri kita atau suami kita 7 butir setiap pagi. Apalagi berikutnya, bisa dengan perbanyak orang tua bersodakoh atas nama keluarga yang terkena sihir, undang fakir miskin di rumah kita ya, itu untuk bersedekah. Itu insya Allah juga akan salah satu upaya tudfa'ul bala. Kemudian yang berikutnya juga bisa berhijamah, dibekam anak kita atau istri kita atau suami kita yang terkena sihir, dibekam. Dan pastikan para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah semua kita lakukan seperti itu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun misalnya belum juga terselesaikan, maka kita bisa berupaya dengan bantuan misalnya asatidz atau ustadz yang dia paham terkait ruqyah syariah. Lagi-lagi jangan mendatangkan dukun, jangan mendatangkan ustadz dukun. Kenapa? Khawatir kalau mereka keliru, nanti kemudian saudara kita, orang tua atau anak kita yang terjadi terganggu dengan gangguan sihir, justru bukan malah sembuh, justru malah tertanam jin-jin berikutnya, syaitan-syaitan berikutnya, dan bahkan wa'iyudzubillah akan menghancurkan amalan-amalan kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 65,
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian syirik, ya pengobatan dengan cara yang tidak syar'i mendatangkan dukun, peramal, maka akan hancur amalan-amalan kita. Kalaupun kita butuh pengobatan, lakukan dengan Al-Quran, As-Sunnah, atau dengan bacaan-bacaan yang dipahami maknanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini untuk bagaimana mengobati gangguan pada keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.